Sungguh Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau layak menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan kami. Engkau yang hadir, Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau dinasihati oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus, jamah hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Jangan dibalik ya, kamu biasa di luar, jangan dibalik ya. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Satu sukacita kalau saya boleh dipercaya, boleh ada di tengah-tengah mimbar ini, boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Terima kasih buat para pemimpin-pemimpin jemaat di tempat ini. Ada pepatah mengatakan, saudaraku, kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu ya. Daripada saudara bertanya-tanya, ini pendeta gendut di depanku ini siapa dia gitu ya. Berteriak-teriak lagi gitu ya. Jadi lebih baik saya memperkenalkan diri dulu gitu ya. Saya pendeta Haryanto Winata. Saya gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Katarizo di daerah Tangerang, saudaraku. Dan saya juga dipercaya Tuhan, ini perkenalan yang indah bersama dengan para pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Ya, boleh menjadi bertemu di dalam kelas pengajaran ya, kelas doktoral, karena rekan-rekan sedang mengambil program doktoral ini ya. Pak Roy dan Pak Fengki dan yang lain-lain begitu ya. Dan saya juga dipercaya sebagai ketua perwakilan wilayah 2 di Banten, Badan Pekerja Daerah di Banten. Dan saya dikaruniai 1 orang istri, 1 saja saudara ya. 1 saja nggak habis-habis saudaraku. Malah dia berkembang ke kiri dan ke kanan. Jadi 1 aja nggak habis-habis saudaraku ya. Oke, kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama wanita, yang kedua perempuan, yang ketiga cewek. Ya udah, nikmati jadi ya, merasa paling ganteng di rumah karena yang lain cewek gitu ya. Baik, puji Tuhan. Saya pikir cukup perkenalannya, jadi saudara tahu lah. Oh, ini pendeta Haryanto Winata gitu ya, yang berdiri di depan saya. Baik, kita hari ini saudaraku mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya dulu sama saudara, kalau saudara ditanya, apa sih yang menjadi kerinduan hatimu? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Kalau saudara ditanya seperti itu, apa jawabannya saudara? Kebanyakan orang kalau ditanya seperti itu, jawabannya saudaraku, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin bahagia, saya ingin berhasil. Tidak ada yang salah, fine. Tapi saudaraku dengar baik-baik, hampir sebagian besar, kalau orang ditanya, apa sih yang jadi keinginanmu? Apa yang jadi harapanmu? Itu terpusat, tertuju kepada diri kita sendiri. Tapi hari ini kita coba mau lihat satu kebenaran firman Tuhan, satu Mazmur yang seringkali kita nyanyikan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudaraku, ada seorang raja yang bernama Daud, dia menyatakan bahwa ada satu kerinduan yang dia minta kepada Tuhan. Apa kerinduannya? Apa harapannya? Apa keinginannya? Diam di rumah Tuhan
sepanjang umur hidupnya. Ini artinya saudaraku, Daud punya satu keinginan untuk tetap melekat di dalam hadirat Tuhan. Merindukan Tuhan. Ingin menjadi pribadi yang lebih lagi intim dengan Tuhan. Membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya rindu saudaraku. Kerinduan ini bukan hanya miliknya Daud. Tapi seharusnya milik semua kita orang percaya. Yang mau bisa bilang amin. Sebenarnya kita punya satu kehidupan yang seharusnya semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Dan apa yang Daud bicarakan ini saudaraku, ini bukan segala kata-kata loh. Kalau dia berkata, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini bukan sekedar kata-kata kosong. Bukan saudaraku. Tapi ada buktinya. Nah ini ada satu anekdot ya. Mohon maaf nih saudara ya kalau ada yang namanya tersebut. Sebab yang namanya rindu itu pasti hadir dengan bukti. Sekali lagi ya, rindu pasti hadir dengan bukti. Satu kali saudaraku ada seorang guru yang sedang absen. Ini nggak tahu nih, kalau zamannya saya, mungkin angkatan-angkatan yang usianya kayak saya, mungkin mengerti absennya guru zaman dulu gitu ya. Dipanggil namanya satu-satu. Mohon maaf kalau ada yang namanya kesebut, karena ini nama pasaran. Budi, yo ibu, Wati, hadir bu. Amir, ada bu, katanya. Kemudian mulai masuk. Bukti, mana bukti? Bukti kok nggak hadir? Lalu temennya nyaut, bu, bukti sakit, bukti nggak masuk. Seperti biasa saudaraku ditulis S gitu ya. Kalau siswa nggak masuk tuh sakit, tulis S gitu ya, sakit gitu. Kemudian dilanjutkan, oke, saya lanjutkan katanya. Rindu, mana rindu? Loh, tadi saya sepertinya udah lihat rindu. Iya bu, rindu tadi udah datang, tapi pulang lagi. Loh, kenapa pulang lagi? Iya bu, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ini yang kalau otaknya Pentium 1 nih, dia bingung. Kok teman-teman gue ketawa, kenapa ya gitu. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Karena si bukti nggak masuk kelas, sakit, maka si rindu sudah datang ke sekolah, tapi tidak ketemu bukti, dia pulang lagi. Karena rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Amin. Kalau saudara berkata, kalau saya berkata, saya merindukan Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Seperti Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan. Itu harus ada buktinya. Amin. Kalau orang hatinya semakin mencintai Tuhan, hatinya semakin melekat kepada Tuhan, ada cirinya, ada tandanya. Hari ini kita mau belajar seperti seorang Daud. Apa yang dia katakan ini bukan sekedar hanya kata-kata kosong, tapi ada buktinya. Ya, yuk coba kita lihat saudaraku di dalam 1 Tawarik pasal 29. Kita coba akan menggali dari ayat-ayat ini ya. 1 Tawarik pasal 29, coba kita lihat dulu saudaraku pada ayat yang ketiga sekarang saudaraku. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaan tetanggaku. Begitu ya? Oh bukan ya? Kepunyaanku sendiri. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam firman Tuhan
Apa sih buktinya? Apa sih tandanya? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia pasti memberi buat Tuhan. Dia nggak pelit sama Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Ini sebuah kisah, ada satu kerinduan seperti apa yang diungkapkan. Daud ingin membuatkan rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang gak boleh kamu yang bangun. Karena tanganmu penuh dengan darah. Nanti putramu Salomo yang bangun. Lalu saudaraku, apakah Daud diam begitu saja? Enggak. Dia persiapkan segala sesuatunya saudaraku. Coba lihat baik-baik ya ayat 2. Ini agak sedikit panjang. Coba kita lihat saja ya supaya saudara mengerti. Ayat 2-nya bilang begini saudaraku. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Kalau dengan segenap kemampuan artinya apa saudaraku? Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya beri. Semuanya sudah saya berikan. Betul? Dengan segenap kemampuan Daud telah mengadakan persediaan ya. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang perak, tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham, batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Saudaraku dengar baik-baik. Awalnya Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan segenap kemampuannya. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan sebagainya. Tapi karena cintanya kepada rumah Allahnya, karena hatinya melekat kepada Tuhan, dia masih tambahkan lagi saudaraku, dari milik kepunyaannya sendiri. Emas dan perak milik kepunyaannya sendiri. Sekali lagi saudaraku, saya mau berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, dia pasti gak pelit buat Tuhan. Dia pasti bisa memberi buat Tuhan. Kalau ada orang saudaraku yang masih pelit sama Tuhan, masih hitung-hitungan sama Tuhan, apalagi kalau punya prinsipnya yang aneh-aneh. Kalau saya kasih sekian, kata firman Tuhan kan kembalinya minimal 30 kali lipat ya. 30, 60, 100 kali lipat. Berarti minimal 30 kali lipat ya. Udah dah. Itu mah orang masih lebih cinta hartanya daripada Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan dia gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Dengan segenap kemampuan apa yang dia bisa berikan buat Tuhan. Kalau Tuhan suruh, dia akan berikan. Amin. Oh Pak Pendeta, saya kan masih miskin. Nanti Pak Pendeta kalau sudah kaya. Saudara dengar baik-baik ya. Kalau hari ini ya, kita masih biasa-biasa saja. Harta kekayaan kita masih biasa-biasa saja. Lalu kita sudah pelit sama Tuhan. Nanti kalau hartamu bertambah banyak, engkau kaya raya, saya mau bilang saudaraku, engkau enggak akan jadi dermawan. Yang ada tambah pelit bin pedit. Serius. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini saudaraku. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartanya semakin banyak, hatinya bukan melekat lagi, nempel jadi satu. Pasti dia lebih cinta hartanya daripada Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudaraku, saya waktu pelajari ayat ini, kenapa Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan segenap kemampuannya. Tapi Daud masih tambahkan lagi dari apa yang dia miliki. Dari milik kepunyaannya sendiri. Jawabannya saudaraku, karena Daud bukan sekedar memberi. Dengar baik-baik. Daud bukan sekedar memberi.
tapi Daud memberi yang terbaik. Amin. Jadi saudaraku, saya melihat bahwa memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan itu bukan ajarannya pendeta. Ya. Bukan ajarannya gereja supaya gerejanya makmur. Bukan saudaraku. Tapi itu ajaran firman Tuhan. Coba ya. Saya lihat saudaraku di dalam Alkitab ada 84 ayat yang berbicara kata terbaik. 84 ayat. Di antara 84 ayat itu 70-nya berbicara memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau bicara terbaik, 70 ayatnya bicara tentang persembahan buat Tuhan. Coba minta tolong sama multimedia di dalam Keluaran 23 ayat 19. Keluaran 23 ayat 19. Minta tolong multimedia. Ya, kita baca ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Apa yang engkau hasilkan dari hasil tanahmu yang terbaik? Dari hasil pekerjaanmu, dari hasil bisnismu, dari hasil semua yang engkau usahakan. Apa yang terbaik? Firman Tuhan bilang, kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, memberi bukan sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik. Yang mengerti boleh bilang amin. Jadi saya mau bilang saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat, merindukan Tuhan, ada buktinya. Daud membuktikan itu. Dia bisa memberi dan bukan sekedar hanya memberi, tapi memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, kita kembali ke 1 Tawarik 29 saudaraku. Sekarang kita lihat lagi apa yang menjadi buktinya orang yang merindukan Tuhan. Ayat 14 saudaraku. 1 Tawarik 29 ayat 14. Daud berkata begini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudaraku, siapa yang tidak kenal Daud bin Isai, raja orang Israel? Sampai hari ini saudaraku, Israel pernah lenyap. Tahun 40-an muncul kembali menjadi sebuah negara. Dan mereka memiliki sebuah bendera. Apa namanya? Bintang Daud, Star David. Bintang Daud. Sampai hari ini saudaraku, Daud namanya masih tersohor. Masih beken, masih hebat. Tapi Daud berkata, siapakah aku ini? Saya mau berkata saudaraku, orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Orang yang hatinya merindukan Tuhan. Bukti yang kedua, dia tetap tinggal dalam kerendahan hati. Daud adalah seorang raja yang berkuasa atas seluruh Israel. Bukan hanya disegani, dihormati oleh bangsanya. Tetapi kaum sekitarnya, bangsa-bangsa sekitar juga takut akan Daud. Menghormati Daud. Tapi saya mau berkata saudaraku, Daud tetap dalam kemewahan, dalam keberadaannya. Dia tetap berkata, merendah di hadapan Tuhan. Ini bukti orang yang merindukan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia tetap tinggal dalam kerendahan hati. Alasannya kenapa? Ayat ini dengan jelas saudaraku mencatat, kenapa Daud sekalipun dia sudah kaya raya, punya tahta, hebat, luar biasa. Daud itu pahlawan yang gagah perkasa saudaraku. Dari sejak pipinya masih kemerah-merahan. Alkitab bilang begitu kan?
Dia sudah pukul kalah itu Goliat. Pahlawannya orang Filistin sampai mati. Siapa yang gak kenal Daud? Satu hal saudaraku, Daud bilang apa? Dia bilang, sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya apa saudaraku? Daud menyadari betul, kalau dia hebat, dia punya tahta, dia jadi raja, dia kaya raya. Itu semuanya dari Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita punya kesadaran bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau kita lupa itu, pasti saudaraku, kita jadi sombong. Pasti jadi sombong.